Udah ya, aku bentar nih mau apa? Nah, tuh. Ya, yuk bye. Halo, brother. Oke, oke, siap, 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 siap. Oh, lagi di kamar mandi kok. Enggak, terlalu. Ah, ganteng kali ketua. Ah, Ganteng sekali. alah, kali. Ini sekalian panggil kawan-kawan enak nih. Invite lah, invite. Hah? Invite. Aku nggak pandai aku yang gini-gini. Biasa anggotaku. Enggak, kok kirim aja di Kirim grup. ke ini. Kirim kirim ke grup itu yang ku kirim tadi, forwardkan ke Oke, grup. siap, siap, siap. Tapi kalau bisa kau japri, kau bilang sama siapa siapa namanya itu? Kau bilang sama si ini siapa namanya? Si Eli Sumitro. Ismitro. Hmm. Si Eli Sumitro bilang sama si Eli Sumitro. Udah forward, Ri. Masa. Forward aja nanti 40 menit balik lagi. Udah ada ku WA. WA-nya WA Japri, Ri. Oh, aku udah ku grup. Ya nggak apa-apa, tapi Japri lagi ke si Eli, ke siapa yang Eli, bocor-bocor Eli. itulah. Aku telepon aja dia ya. Nggak Aku usah. telepon dulu dia kalau nggak ya. Nah, bilang aja sama dia. Kalian jangan lama-lama kali bilang. Gemuk kali kok, Ri ya. Hah? Gemuk. Gimana lah? Nggak ada pula. Ini kalau stres makan. Iya ya. Ya, apa jadi? Bro, kok Makan dimakan apa itu ketua? kok klik link itu? Udah ada Pandi, ada Yot di situ. Apa tuh? Kok klik link Zoom itu ada Yot di situ. Masuk, Li, masuk. Yot, dipanggil Yot kau. Ya, siapa? Pandi Yot. Masuk kali. Iya, Pandi Yot. Yot. Pak. Iot. Ah, Kenapa rupanya? ada peluang Masuklah kau tuh kau. kok klik Zoom link itu. bilang. Masuk ke Link Zoom bilang. Nanti link boket kok kasih. enggak, link Zoom itu kampret. Masuklah kali. Nggak jelas berarti di. Enggak, link Zoom itu, bukan link WA. Cepat lali, masuk lali. Udah nggak tahan lagi nih. Cuma awak mandi pun belum. Ada aja. Udahlah, biar kami tengok botak kau itu. Alah. Lagi perlu dia. Itulah kalau pengusaha itu ya, mandi pun belum ya kan, Ri. Awak udah di kantor. Apa lanjut kita tadi tuh? Oke, aku share sebentar ya presentasinya, Ri. Oke. Nampak ya? Belum, Belum? belum. Ya udah. Ya udah, baru nampak. PowerPoint-nya udah nampak? Belum, masih ini masih folder. Oh. Ini udah. Nah, ini udah. PowerPoint nampak? Nampak. Oke. Hilang lagi, Bang. Lah, balik lagi barang tuh. Udah ini. Ini udah. Udah. Oke, aku terangin sedikit ya. Inilah pentingnya Oke. nanti asuransi kaitannya dengan ini.
Ya, Rit, thank you, Rit. Oke. Ini aku jelasin ya, proses sertifikasi Badan Usaha SBU. Nah, Ini asosiasi yang kontraktor, ya. ya. Oke. Kenapa ini alur-alurnya lah ya, alur tata cara permohonan SBU. Saya percepat aja nih ya. Nah, Ini aturan-aturannya. Karena dia persentasenya masih banyak, jadi ini percepat. Nah, ini di sini kan ada nih bro, apa namanya? Dulu ya, skip dulu nih. Skip aja nih biar cepat dulu ntar ya. Contoh inilah. Ini kami wajib nih dari sekarang nih. ISO iya, 37001 ini wajib kami. iya. Nah, Isu kan? iya. Kalau tidak, nggak keluar sertifikatnya. SBU mereka. Iya, nggak keluar. Hmm. Oke. Yang jadi pertanyaan kan di sini. Nih, kalau kita misalnya nih apa namanya? Bentar ya. Di sini nih. Di sini ada nanti total aset. Jadi ada namanya laporan Keuangan. bukan, entar. Aset itu berkaitan dengan peralatan. Oh, iya. Alat kerja, misalnya dia punya backup, punya ini. Kan Iya. nanti ditunjukkan hak kepemilikan, Ri. Invoice ya. Ya, betul. Invoice, kwitansi, terus CO-nya, surat izin operationnya, ya kan, SLO-nya, kan begitu ya. Iya. Tapi yang menjadi mendasar benar apa tidak itu peralatan tadi, alat dan peralatan itu punya dia, kan biasanya peralatan itu diasuransikan, Ri. Iya, itu dia. Itu yang engkau bilang tadi, Olris. Makanya aku terpikir untuk Nah, menambah satu persyaratan lagi, yakni dokumen asuransi Olris tadi, karena yang kamu bilang itu. iya, 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 Itu iya. masuk aku lubang duit untukmu. Bukan Kan lubang sekarang ini duit. SBU itu nggak bisa sembarang keluar aku buat. Harus ada Iya, aturan-aturan ini. betul. Gitu. Betul, 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 betul. Aturan-aturan inilah yang kita combine untuk jadi Ah. kerjasama kita gitu loh. Oke, siap. Itu sedap. Iyalah, makanya aku bilang biar kutunjukkan presentasiku supaya nanti ini presentasi ini, Ah. ya kan? Contoh ini ya nih, nama Ah. paket pekerjaan. Iya, Dana. Dari mana kita iya. tahu itu barangnya, kontraknya benar kalau tidak ada asuransinya? Asuransi betul. Betul enggak? Betul. Kenapa ini berkaitan dengan asuransi? Yang pertama kan diminta di situ laporan keuangan, laporan akunting publik, kemudian pengalaman. Iya. Jadi ada dua gendang untuk asuransi, dua gendang. Gendang pertama Ah. tadi penunjukan hak kepemilikan peralatan alat. Iya. Berarti kalau misalnya itu barang-barang itu keluar dengan Ah. ada sertifikasi asuransi dari kalian, dari Jastan, berarti kan sudah sah itu kepemilikan terhadap PT itu. Betul. Karena asuransi sudah Iya. mengcover dia seolah-olah ini. Iya. Ya toh? Nanti aku share ini Iya. materinya sama Muri. Oke, mantap. Di situ itu yang pertama, gendang pertama. Gendang kedua adalah pada saat kontrak terjadi, mana bukti kontrak dengan asuransi pertama? Mungkin asuransi penawaran, asuransi pelaksanaan,
ya kan? Iya. Anda melaksanakan benar. Terus BSPT, berita acara serah terima pekerjaan. Apa Iya. buktinya? Kan gitu kan, Bro. Betul. Berarti kan buktinya adalah BSPT. Setelah Iya. BSPT ada namanya asuransi pemeliharaan. Betul. Gitu masukku, Bro. Jadi aku bagian di situnya lah masuknya ya. Iyalah, Untuk engkau kan Oke, asuransi. sip, mantap. Engkau kan asuransi, artinya dalam konteks asuransimu itu, ya kan? Artinya kan, ya minimal kan kita bisa tahu nih, oh ini asuransi. Iya. Itu. Bisa nggak apa-apa. Kita kalau diundang untuk yang jelasin yang tadi itu juga nggak ada masalah. Aman. Sebagai ini kan. Wah, itu masuk juga. Enggak, kau kok foto, harusnya di screenshot aja. Oh ya, inti kan bisa screenshot, aku kan enggak. Kau pakai laptop atau apa? Hah? Enggak pakai laptop. Apa? Enggak pakai laptop. Pakai laptop lah. Screenshot pakai laptop bisa. Iya, lupa aku. Aku kan mau simple aja. Oke, lubang duit pal kan gue bilang gitu, biar masuk. Kau panasi lagi, masuk kalian bilang. Betul. Ya kan? Masuk kalian. Ya. Kembali ke asuransi tadi, Bro. Di dalam pengalaman kerja, kontraktor itu kan harus punya pengalaman kerja. Dalam pengalaman kerja kontraktor, di situ kan kau lihat nih, Bro. Ada 24 item tuh. Iya. Ya kan? Nilai kontrak sesuai porsi. Nomor BA seri terima, tanggal BA seri terima, nilai kontrak. Nah, ini kan jadi di sini kan buktinya itu kan asuransi, Ri. Iya, betul. Ya kan? Asuransi. Iya. Nah, ini duit untuk lubang duitmu. Terus itu gendang 2 ya. Gendang ketiganya tadi material udah, ini informasi perataan. Nah, ini, Ri. Di sini kan jelas tuh, Ri. Nah, ini model tipenya, mereknya apa semua. Coba ini provinsi, lokasi. Iya. Ini kan bisa kau garap. Itulah yang kar-kar yang kau bilang tadi. Aku baru terpikir, makanya langsung ku online kan lah, aku bilang. Ini lubang duitnya gitu loh. Iya. Kan kar ini kan bidangmu betul nih kan. Iya, betul. Contoh Beko SK03. Katakanlah harganya itu 300 juta nilai susut. Terjadi nilai susut, dia beli tahun 2000 sekian gitu. Sekarang tahun berapa? Dengan nilai susut, asetnya dia mau naik. Berarti dia bisa lakukan apa? Namanya semacam restrukturisasi. Iya, betul. Restrukturisasi itu bisa berdasarkan apresial atau marketplace price ya, harga marketplace. Tapi bisa juga dengan taksasi daripada asuransi. Kan kalian nanti melakukan taksasi itu kan, penilaian. Iya, betul. Iya, pastilah karena sesuai dengan harga pasar. Iya, kalian akan lakukan yang namanya apresial. Iya. Ya kan gitu. Betul. Nah, jadi inilah yang harus kita cincai. Contoh gini, Pak, SK03 saya itu lakunya 300 juta. Bapak bisa bantu nggak itu di markup menjadi 450? Hitung-hitung matematika kalian masuk nggak? Tek, masuk. Oke, masuk. Tapi Bapak bayar asuransinya lebih, Pak. Ini kan apa, Bro? Kolateral. Iya, kolateral. Teman-teman kan belum paham finance knowledge kan? Ini kan finance knowledge. Bagaimana restrukturisasi itu bisa menaikkan nilai aset dengan permainan dengan asuransi. Bahasanya begitulah ya. Iya, betul. Kalau asuransi, menurut asuransi, hitung-hitungan matematikanya masuk gitu kan. Nah, kita nggak ada cheating lah, tapi secara profesional hitung-hitungan matematikanya masuk. Dengan hitung-hitungan dari pengurangan nilai susut tadi, karena kendaraan bergerak, jadi ada nilai susut setiap tahun. Namun kan ada perhitungan finansialnya sebagai inflasi, nilai inflasi kan gitu kan. Iya, betul. Gitu, Bro. Artinya pada saat asetnya naik, berarti apa yang terjadi? Agunan dia ke bank itu naik. Naik, betul. Berarti plafon pinjaman dia ke bank naik. Itu yang kita terjemahkan sama kontraktor.
kalau kita cuma cerita Pak, kalau butuh udahlah Pak urus sama Heri. Bukan gitu, Cer. Iya. Tapi kita bilang gini, Bapak mau minjam utang lebih. Aset Bapak sekarang berapa? 300 juta, Pak. Bapak mau pinjam 400 juta. Ya, restrukturisasi, Pak. Bagaimana PLN, BRI bisa pada saat di zaman Dirut yang kena KPK itu naik karena dia melakukan restrukturisasi utang, restrukturisasi aset. Di saat melakukan restrukturisasi berarti ada penilaian on the spot, currently price. Jadi harga yang tahun berjalan itu berubah. Pertanyaan kedua lagi, ini akan mempengaruhi menjadi pajak terutang. Contoh gini, Dri. Itu tadi kalau membicara markup ya, menaikkan. Upper spec-nya itu, upper spec-nya. Bagaimana kalau kita bicara down spec, ya kan? Saat ini pemerintah lagi buka keran terkait yang namanya pengampunan pajak, Ri. Betul. Oke, ini pengampunan pajak tahap ketiga kan? Ini sekarang sedang mau dilakukan pemerintah. Pertanyaannya sederhana, pada saat pengampunan pajak berarti kita butuh yang namanya asuransi knowledge, pengetahuan asuransi. Kenapa? Karena utang pajak itu juga bisa dipengaruhi dengan asuransi-asuransi yang kita tunjukkan sebagai eviden. Asuransi ini kan bisa menjadi bukti otentik legal standing kan? Betul. Nah, itu masukku, Bro. Bro itu menjual atau menganalogikan itu bagaimana orang butuh asuransi itu. Bukan hanya sebagai sebuah aturan, tapi efek domino daripada pengurusan asuransi itu adalah yang pertama tadi ya, bicara recovery financial. Itu recovery. Ya tadi, restrukturisasi itu kan recovery kan? Betul. Berarti aset nambah dengan diasuransikan. Kedua, kita bisa menjadi tax amnesty, pengampunan pajak. Jadi interestednya people will be interest pada saat kita menceritakan core bisnis kita dan itu bisa menjadi atau mensupport ke customer, ke klien menjadi valuable fungsi gitu. Jadi value added dia. Value added. Jadi kenapa saya harus pakai asuransi? Iya. Kalau value added kan gini, manfaatnya 1, tambah lagi 1, tambah lagi 1 manfaatnya, tambah lagi 3, tambah lagi 4. Itulah yang dikatakan value added kan? Iya, betul. Value added. Nah, gitu, Bro. Paham toh? Sekarang tugas utama saya itu adalah bagaimana di APEKNAS di 34 provinsi dan 418 kota ini bisa kuberikan solusi-solusi kepada teman-teman kontraktor gitu loh. Iya. Jadi biar lebih gampang aksesnya kan ya. Ya, jadi masuk aku adalah bagaimana dirimu, Bro, supaya dirimu itu bisa bisa mengembangkan asuransi Justan ini ke kontraktor yang ada di Sulawesi. Itu dulu prioritasnya. Ya kita buatlah Zoom meeting. Kalau aku ikut aja nya. Kalau sebagai untuk ini season asuransinya aman sih. Kalau memang untuk season itu untuk Zoom-nya kan apa yang dijelasin. Cuman nanti kan mungkin apa sih yang dibutuhin gitu aja. Maksudnya supaya aku jangan melalang buana kemana gitu kan. Kalau misalnya tadi aset kalau misalnya itu cuman dia anggap aset dari asosiasi itu alat berat, equipment-nya. Kalau equipment-nya kan itu merupakan aset equipment, kita hanya sebatas equipment-nya aja asuransinya kita bahas. Kan gitu. Namun kalau memang aset itu berupa juga bangunan kantor, ya kan, kita bisa sampai ke sana arahnya. Karena memang asuransi ini kan aset itu masuk bangunan kantor. Nama aset itu kan bangunan kantor, kita juga bisa jelaskan asuransinya itu karena kan pasti asuransinya beda bentuknya. Ya kan? Kalau misalnya yang penjaminan tadi maksudnya asuransi proyeknya tadi, itu udah masuk penjaminan ya kita bisa combine ke situ. Nah, berarti memang kalau memang seperti itu berarti ada tiga hal pokok lah yang perlu yang ranahnya asuransi berarti kan. Iya. Untuk aset itu bangunan kantor,
ya kan? Aset bangunan dan kantor, kedua equipment, dan ketiga penjaminan ya. Soal yang penawaran, pelaksanaan, uang muka dan pemeliharaan kan? Kan gitu kan? Nah, kalau memang itu sih saya nggak ada masalah sih. Kayak memang di kita ada semua itu. Ya, jadi aku akan tunjukkan sama bro bagaimana kantor, keberadaan kantor. Nah, Kalau kita bicara kantor itu kan bicara aset, iya, gitu. Bentar ya. Karena ada beberapa perusahaan itu baru, contoh perusahaan iya, baru ya. Pak, saya nggak punya aset, Pak. Tapi dia nggak terpikir aset yang dimaksudkan itu adalah eh, kalau kita punya banyak aset, berarti kita banyak yang namanya apa? Banyak uang ya, bahasanya banyak banyak apa namanya istilahnya tuh. Kalau kita banyak banyak, kolateral, banyak ah, harta lah. Kalau aset banyak kan harta kolateral dia. kan? Nah, kolateralnya Nah, banyak gitu. iya, betul betul. Kalau kita bicara banyak kolateral berarti banyak peluang yang bisa kita apakan bincangkan ke perbankan kan begitu. Iya, betul, Iya kan? Ah, aset betul. yang kita miliki tidak hilang kan begitu kan? Iya, iya. Tapi kita mendapatkan dana segar dari perbankan. Hmm, hmm, Gitu hmm. loh, Bro. Ini yang harus kita mainkan, Bro. Jadi ini kalau bisa kita main ini dengan Justan pusat, pola-pola ini. Jadi Apeknas pusat dengan Justan pusat. Jadi leader marketnya Sulawesi. Kita buat Iya, unit iya. utama kan. Jadi MOU-nya begitu, Bro. Hmm, hmm, hmm. Nah, pertanyaannya kan sederhana. Nah, Iya, Bro bisa membuat begini. Polanya ini pola ya, ini pola. iya. Polanya adalah bro kontak di sana asuransi apa sorry kontraktor yang mau Asosiasi. ya nggak usah asosiasi kontraktor aja kita gemblengnya kontraktor dulu kita bicara Iya, kontraktor karena nggak semua kontraktor masuk ke asosiasi aktif. asosiasi betul. Nah, kemudian mainkan di sana bahwasanya pada saat mereka melakukan pergerakan asuransi ini dengan asosiasi dia akan mendapat benefit. Benefitnya apa? Berarti ada kerjasama antara asuransi dengan asosiasi sehingga misalnya nih misalnya ya eh, preminya itu misalnya kalau kita nggak anggota nggak ada kerjasama berarti katakanlah 2,5% sampai 3% premi. Iya, Tapi karena kita sudah kerjasama bisa 1%, bahkan bisa di iya, bawah 0,9. Misal. iya, Nanti kalkulator kalian kan ada kan? iya. Nah, nanti kan hitung-hitung. Oh, oke deh. Kalau corporate price, harga kerjasama sekian persen bisa premi gitu kan? Hmm. Gitu masukku bro. Modelnya seperti itu. Hmm. Cocok. Udah. Cocok, cocok, cocok. Dalam barang tuh kan masuknya kan? Iya. Itu baru. Kau bayangkan kalkulasinya bro. Kalau 418 kabupaten kota bergerak, 34 provinsi ini bergerak. Aku aku nggak sanggup membayangkannya. Ya aku yang prioritas pertama aku ya Sulawesi. pemenuhan ini aja, pemenuhan kebutuhan kawan aja ya. Yang penting kawan senang, kawan senang ya kan. Jadi konsepnya ini yang perlu dikembangi bro. Kalau untuk car ya, karena aku bilang, ku dengar tadi produknya Justan ini adalah car kan. Nah, maksudnya asuransi kontraktor all risk bro, Iya. CAR. Kontraktor Jadi all risk kan, car kan. iya, Itu, jadi itu artinya polanya seperti apa sih car itu? jadi CAR ini misalnya gini macam ini ya, aku baru dapat nih dapat placing penawarannya. Jadi macam ada PT Nindya Karya, Mm-mm. dia buat jembatan Ya, yang punya proyek kan pemerintah tuh PPK. Jadi ya, dalam kontrak itu proyeknya itu harus diasuransikan. Proyek yang dibangunnya itu. Jadi artinya yang di cover itu apabila ya, dalam masa pembangunan dari progres 0 ya. sampai 100% itu mungkin pertama ada hal-hal kerugian ekonomi yang ditanggung dalam asuransi misalnya banjir ya kan atau nanti misalnya kecelakaan pekerja
atau nanti kontraktornya itu dalam pembangunan jembatan itu mengganggu orang lain, pihak ketiga. Misalnya gara-gara material jatuh nimpa rumah sebelah, lingkungannya, atau menyebabkan kecelakaan orang lain, itu kita cover. Ah, Kedua, apabila udah selesai, itu macam kemarin tuh kan ada jalan tol tuh yang baru selesai tiba-tiba roboh, ya, ya kan? Nah, jadi udah selesai, itu habis diresmikan, tiba-tiba gitu digunakan hancur. ya. Nah, itu juga kami cover, diganti. Nah, seperti itu, dan mungkin ya resiko-resiko lainnya. Jadi garis besarnya seperti itu. Apabila nanti pas lagi bangun ada banjir, ya kan? Itu di cover. Kan nanti kalau banjir kan rubuh, ya kan? Hilang material segala macam itu di cover. Misalnya udah jadi, udah diresmikan, tiba-tiba gitu digunakan roboh, itu di cover. Yang kedua, apabila nanti menyebabkan pihak ketiga, misalnya tadi itu bangunan itu menyebabkan kerugian ekonomi oleh pihak ketiga, orang lingkungannya, menyebabkan kecelakaan diri, itu nanti di cover gitu. Seperti itu sih yang di cover, itulah asuransi CAR, contractor all risk. Nah, kalau yang TLO tadi, yang alat berat tadi, itu sebetulnya bisa all risk, bisa TLO, total loss only. Jadi alat berat itu biasanya sih pencurian, yang resikonya kan, Ya. resikonya pencurian, dalam operasional ada terjadi kecelakaan, misalnya belaga sama alat berat, tabrakan, atau ternyata tertimbun tanah longsor, atau terbalik, atau kena banjir, nah itu alat berat. Kalau all risk-nya, kalau TLO-nya sih semuanya seperti itu, namun dia hanya apabila di atas 75% baru kita cover. Kalau all risk enggak, jadi ada limitnya, mungkin 50 juta, baru di atas 50 juta kita cover. Macam kalau alat berat itu biasanya kan, kalau kita kerja itu tiba-tiba nanti ada yang nggak seneng itu, alat beratnya dibakar, ya kan? Ya. Kadang-kadang ada kan? Ada. Yang gitu, yang karena bergejolak masyarakat nggak seneng ada proyek orang lain, itu dibakar kan, itu di cover, ya seperti itu alat berat. Kalau rumah ya biasalah, kebakaran, gempa bumi, pencurian gitu. Kalau rumah sih aman sih, kalau alat berat seperti itu. Kalau penjaminan, asuransi penjaminan tadi yang sebenarnya itu tadi sebenarnya yang pemeliharaan pelaksanaan itu bukan asuransi, sebenarnya itu produk yang penjaminan gitu kan, walaupun yang mengeluarkan itu orang asuransi, perusahaan asuransi, tapi jenisnya itu penjaminan, ya penjaminan penawaran, pemeliharaan, pelaksanaan uang muka pemeliharaan. Dan itu kita ada dua kan gitu kan, surety bond sama konsorsium sekarang, dan bank garansi. Kalau bank garansi itu memang sih produknya itu produk bank, ya kan. Asuransinya sebagai apa? Asuransi sebagai back to back-nya, counternya. Nah, makanya kalau misal pakai bank garansi, kalau nggak ada uang cash kolateral, dia 2 kali bayarnya. Tapi harus pakai kolateral juga, aset di asuransinya. Ya kan? Saat ini sih yang punya produk itu sih ada beberapa asuransi yang punya produk kontra bank garansinya, counter bank garansinya. Kalau Justin sih kemarin pernah punya, sekarang masih belum, lagi mau ngurus ke ini, ke Bank Sumut. tapi berat kali di Bank Sumut itu kalau nggak pakai pelicin, ya kan. Oh gitu. Ya mungkin seperti itu sih kalau memang ini. Oke. Belum ada yang gabung-gabung, bro, kawan tuh. Belum ada, katanya donat. Hah? Kata Shelly donat yang berlubang. Eli bilang donat. Aduh, ini apa lagi nih? Siapa? Nggak ada masuk lagi ini buat jaminan pelaksanaan. Mungkin seperti itu. Jadi kalau memang katanya kita dibutuhin untuk sosialisasi asuransinya,
Jauh-jauh hari nanti ente kasih tahu ya, soalnya aku harus nyiapin bahannya. Ya itu bisa aja kita iniin, artinya Ah, kan pesertanya yang harus kita kumpuli dulu. hmm. Kalau masalah nanti mau asuransi kemana dia sih nggak ada masalah, gitu kan. Aha. Cuman eh, tapi kalau bisa nanti melalui asosiasi yang ngurusnya. Hmm, Nanti bisa saya atur, bisa kita atur. iya. Kerjasama dia Nah, dengan apa dulu asosiasi bro. Jadi iya, kita sudah dia, kerjasama dengan ah, asosiasi itu kan all for one, all for one dia kan, one for all. iya. Tapi kalau Jadi memang nanti mau dikerjasamain, berarti nanti kalau mau di PKS kan legalitasnya, cuman nanti kan kami masukkan sebagai eh, channel distribusi asosiasinya. ya, Tapi kalau channel distribusi ke asosiasinya, berarti nanti ada semacam prestasi insentif itu masuknya ke asosiasi. ya nggak Tapi apa-apa. kalau nanti masuknya atas nama perusahaan inti, masuknya nah bisa jadi channel distribusi, nanti masuknya ke perusahaan inti. Nggak apa-apa. Jadi aku memang mengembangkan asosiasi ini. Jadi semua rekening ke asosiasi. Iya, cuman nanti agak susah baginya kalau memang Enggak. itu Aku nggak kan apa-apa. penganut, Nanti, aku penganut Pancasila sila kelima kok. oke. Ya, kalau itu bisa lah diatur nanti kan. Ah, Oke, mungkin seperti itu. Kalau ini memang kita mau ke ininya. Hmm? ini bro aku tunjukin website kita, asosiasi kita. Nampak ya? Nampak, nampak Apeknas. Aku udah sering-sering nengok juga ya ini. Udah ya? Karena kan waktu aku di konsorsium kan udah sering-sering ku tengok ya ini. Barang Aceh nih. Iya, segan tapi segan awak, telepon. Janganlah. Nunggu agak-agak di bawah, agak mendekati dulu levelnya awak. Karena awak sedih apa, agak-agak minder awak kalau telepon ketua nih kan. Enggak gitu lah. Kan aku udah bilang sama Sadat, teman-teman Jadi gini dia, Cer. Eh, Ah, ini believe it or not ya, tapi ini satu ah, satu terapi bagi aku. Ini terapi. Jadi ternyata terapi yang kulakukan ini ada juga harus ku sharing ilmunya ya, sharing ilmu. iya betul. Terapinya begini, aku kalau jumpa keluar kota, pasti ku Nah, jumpai teman-teman. iya, Contoh aku jumpai Lili di Jambi, iya. itu ya. Ah, Terus aku jumpai Padil Rulian di Jambi ya, Lili di Pekanbaru, Padil di Jambi. ah, Aku temui semua iya. teman-teman. Ah, Terus si apa namanya Suherdi yang polisi di Kuningan, kutemui semua. iya, iya, iya. Apapun aku pasti aku temui teman-teman SMA. Jadi aku bilang gini sama mereka-mereka yang kutemuin ya. Eh, kau bayangkan lah teman-temannya. Kalau kita ketemu teman SMA, kita akan flashback di umur usia 17-an. Ah, Karena usia kita iya, ya, di usia kita di situ. iya, Kau bayangkan gue bilang, kekuatan kekuatan itunya itu ada. Aku kayak masih muda gitu loh. iyalah. Teman masa lalu. Ini terapi kesehatan, Bro. Betul, betul, Ya, Kak Cep. betul. Jadi Makanya kita harus sering ketemu-ketemu memang harus sering sowan-sowan. jadi contoh lah Makanya kan. kalau Mm, kalau orang asuransi negor itu kan, orang asuransi negor, gak enaknya kalau orang asuransi negor langsung takut ditawari produk. Produknya bukan produk ini lagi yang ditakutin. Pikir dia aku nawari produk unit link yang asik. macam prudensial, Bumi Putra, Bumida, ya kan? Sama apa Magi, Ya. ya kan asuransi Aksa. Jadi mereka tuh takut kalau misal aku udah bro gitu, takut nawari produk asuransi itu, gue bilang. Jadi gue bilang salah bro, aku bukan asuransi itu dan aku nggak tawari produk. Paling aku minta tolong ada kenal ini nggak, ada kenal ini nggak. Aku mau cari jalur ke sana gitu. Kenapa? Karena sebenarnya yang ku kena masalah Kadin itu mereka butuh asuransi kebakaran, asuransi aset seperti tadi alat berat, tapi mereka kan nggak tahu dan bagaimana mereka untuk cari orang yang bisa untuk menerangkan itu juga nggak ada gitu kan. Jadi aku tuh sebenarnya minta seperti itu biar merapat gitu. Jadi mereka itu tahu asuransi mana gitu. Macam inilah ente. Oh, kau di asuransinya share kata kan gitu kan. Sekarang kan tahu ente. Oh, ternyata kalau aku punya produk misalnya, aku selalu pakai JRP gitu.
Ya, ketika nanti misalnya ente nanti ternyata ini apa sih asuransi yang dijamin? Kenapa bisa ditolak? Apa? Ente kan langsung tahu sekarang. Oh, ada Cherry. Coba Cherry nanti tanya sama Cherry. Ini kenapa bisa gini? Kenapa bisa gini? Kan gitu. Tapi nyatanya setiap aku, bro, di mana bro? Bisa ketemu nggak? Ngopi nggak gitu? Pikir orang itu, aku cuma mau prospek gitu. Aku bilang, aku bukan tukang prospek. Aku bilang, dan aku bukan unit link. Aku nggak ini, gue bilang. Cuman kalau ente butuh asuransi mobil, asuransi rumah, ente mau tanya, bagusnya asuransi apa sih? Karena kan gini, jangan salah sangka, teman-teman beli mobil waktu leasing, ya kan, dibilang sama sales leasingnya, bang, wajib asuransi all risk. Wajib asuransi all risk. Bunyinya all risk ya, dibilangnya. Tapi dia kan nggak pernah baca polisnya kan? Ya kan, ente lah mungkin pernah kan, pernah beli leasing lah, ya kan, dikasih bang harus wajib asuransi all risk ya, iya. Tiba-tiba mobil ente kena banjir atau dipecahin atau masuk dalam kerusuhan, ente klaim itu nggak di cover, waktu ditolak ini nggak di cover pak, kenapa? Kan all risk. Ente bilang, karena salesnya bilang kemarin asuransi all risk, enggak, punya bapak ini tidak mengcover asuransi banjir gitu. Dan asuransi bapak ini komprehensif, bukan all risk. Komprehensif itu sama orang sales sama asuransi yang mungkin asuransi marketing biasa yang baru jadi itu all risk. Yang 300.000 sekali kecelakaan kita bayar 300.000, selebihnya orang asuransi kan gitu. Iya. Ya kan? Itu all risk. Komprehensif. Tapi kalau misalnya bedanya sama all risk, dia sebetulnya bukan all risk. Plus perluasan banjir, ya kan? Perluasan kerusuhan, perluasan apalagi biasanya barang mewah di dalam mobil. Kadang-kadang kalau misalnya kadang-kadang banyak teman itu, bro, aku ke asuransi all risk, tapi waktu klaim kena ketimpa pohon, kenapa nggak di cover ya katanya. Ku baca polisnya, bang ini apa bukan on risk, tapi ini komprehensif. Loh, jadi salah dong, salah bang, gue bilang. Beda sama all risk. Kalau all risk dia semua di cover, gitu. Tapi kalau all risk bunyinya itu semua di cover, kecuali ada yang dikecualikan, gitu kan. Semua di cover kecuali. Cuman masalahnya di situ, karena teman-teman itu kadang-kadang agak risih berkawan sama orang asuransi. Oh gitu pula ya. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau misalnya, bro di mana bro? Ini mau prospek nih. Enggak, aku nggak mau prospek. Macam Iwanda. Waktu aku balik ke Medan kan. Ya. Di mana? Aku di PU. Yuk, tolong bantu aku kalau kau kenali sama tenaga honorer yang di dalam. Yang ngurus-ngurus jaminan pemeliharaan. Kok tahu kau? Ya tahu loh, orang aku mainnya di situ, aku bilang. Jadi ya kau kenalin aku sama dia, nanti biar dia ada link sama aku. Ya udah, terakhir dia bilang sama kawannya. Tapi ini record lo ini. Hah? Record. Nggak apa, memang record nggak ada masalah. Memang seperti itu gitu. Jadi aku bilang, aku deketin orang honorer tadi. Aku bilang, bang, abang biasa buang kemana? Aku buang ke Jam Kerindo. Kalau Jam Kerindo nanti kelebihan, abang bisa buang ke jasa Tania. Selesai kan? Oh ya siap bang, katanya. Karena memang seperti itu. Jadi memang lingkarannya PU, Kadin, asosiasi kontraktor, asosiasi pengusaha. Gitu. Jadi macam rumah sakit. Jadi kemarin rumah sakit aku deketi si Padil. Aku kasihkan, aku tawari produk Del. Ini yang dokter-dokter kami ada produk ini. Apa bedanya sama yang punya Bumida kan kata Padil. Benar, yang Bumida itu sama. Bedanya sama yang kami punya, yang Bumida untuk profesionalnya, untuk personalnya. Tanggung jawab liability apabila ada tuntutan hukum terhadap dari pasien terhadap dokter atas malpraktek, itu yang dituntut tuh personalnya. Jadi personalnya itu. Kalau dituntut personalnya yang bermasalah, asuransi Bumida yang cover. Tapi kalau kami Justan ada liability rumah sakit apabila macam kasus siapa kemarin yang di Jakarta tuh, yang malpraktek kan, yang rumah sakit dituntut itu kan,
Ya. Nah, itu kami di situ gitu. Itulah yang kami cover, tapi bukan personalnya gitu. Kami nggak mengcover personalnya. Kalau kami cover personalnya, kasihan dokternya. Tetap ke pengadilan juga kan tiap saat panggilan kan. Ya. Nah, tapi kami hanya mengcover rumah sakitnya, dokternya tetap bisa aktivitas seperti biasa gitu. Itulah bedanya. Makanya kalau teman-teman sama teman-teman asuransi, kalau misalnya berbicara teknisnya seperti itu. Oke. Pertanyaanku gini, Cer. Kalau misalnya aku mau bicara kolateral ya, bicara kolateral Nah, terkait pendanaan atau pembiayaan proyek di bidang konstruksi. Ada satu literatur yang sering kubaca bahwasanya bagaimana menjadi solusi bahwasanya pada saat kita kekurangan aset untuk diagunkan ke perbankan menjadi penambahan modal, ada pola recovery dari asuransi. Itu seperti apa yang pemahaman itu? sebenarnya sih kalau yang seperti itu memang sih lebih banyak dari di banknya sih. Cuman sih kalau misalnya dia anggunannya kurang. Tapi memang sih sebenarnya sih asuransi kalau setiap kreditnya di bank itu kan udah di cover tuh asuransinya, ya kan? Yang di Ya, cover asuransinya itu dari kreditnya sendiri, ya kan? Yang di cover asuransi dari kreditnya sendiri itu biasa yang cover itu Jamkrindo sama Skrindo, ya kan? Jiwa yang mengkredit, ya kan? ya, Asetnya. Tapi kalau misalnya kurangnya nilai taksasi anggunan untuk plafon dia, itu sebenarnya kebijakan dari banknya, bro. Asuransi nggak ada produk untuk ini menjamin apa, cuman menjamin macet ajanya asuransi. Kalau misalnya nambah nilai anggunan itu supaya sampai plafon tuh nggak ada. Tapi sebenarnya sih plafon anggunan itu sama nilai kreditnya nggak mesti 100% loh. 70% juga bisa sebenarnya. oh bisa. Bisa, seharusnya bisa. Nggak mesti sampai 100%. Namun memang perhitungan mereka itu selalu 70% dari harga pasar. Perhitungan mereka itu selalu 70% dari harga pasar. Nah, tapi untuk kredit ya, tapi kalau misalnya untuk kredit modal kerja, itu modal kerja. Tapi kalau misalnya maksud ente tadi misalnya ngurus bank garansi, ya kan? Karena kalau kontraktor itu biasanya bank garansi sama modal kerja. Kalau modal kerja itu biasanya ranahnya bank, jadi penilaian bank sendiri. Tapi kalau kontra bank garansi mungkin, misalnya mereka mensyaratkan kolateral 10%, ya kan? Cash kolateral atau 20%. Sisanya itu bukan recovery maksudnya. Itulah namanya di counter sama asuransi back to back. Namanya back to back atau kontra bank garansi bahasa teknikalnya. Kalau bahasa pasarannya back to back. Itulah 80% itulah yang di cover sama back to back dari asuransi. Itu biasanya berkaitan dengan pengurusan kontraktor untuk bank garansi kan, sebagai jaminan pelaksanaan uang muka dan pemeliharaan. Jadi 80%-nya itu. Nah, itulah namanya bank garansi. Namun kalau back to back itu biasanya sih selain mempersyaratkan, kalau misalnya dia mempersyaratkan cash kolateral 20%, dia cukup dari bank saja, nggak perlu dia ke ini ke asuransinya. Tapi hanya bank-bank tertentu, misalnya bank daerah, bank mandiri kayaknya nggak mau, bank BRI masih bisa. BRI sama BRI, Bukopin sama Mandiri enggak. BRI, Bukopin sama BNI masih mau. Bank daerah, BNI juga enggak. Nah, itulah maksudnya tadi mungkin yang mungkin kutangkap, ya kan? Bank garansi. Namun kalau misalnya tidak ada cash kolateral 20%, ya kan? Tidak ada cash kolateral 20%, berarti kita harus ngurusnya dari asuransinya.
Nah, itulah mengurus namanya kontrak bank garansi. Cuman nggak semua asuransi. Nggak semua asuransi. Jadi kalau misalnya nggak semua asuransi itu punya akses semua bank. Misalnya kalau misalnya Jamkrindo Syariah sama Jam Askrindo Syariah itu ke bank daerah bisa. Jamkrindo Syariah sekarang yang lagi booming ke bank daerah bisa. Jamkrindo konvensional sama Askrindo konvensional ke bank daerah bisa, ke BRI bisa. Ke Mandiri agak kurang karena Mandiri sendiri yang nggak mau. Mandiri mempersyaratkan 100% kolateral, cash kolateral, sama juga BNI. Jadi yang bisa itu cuma BRI, bank daerah sama Bukopin, 3 yang biasa bisa itu untuk buat bank garansi. Kalau JP bisa JP. JP bisa, JP bisa, dia ke bank daerah bisa karena dia memang punya link ke sana. Namun biasanya JP juga mempersyaratkan cash collateral atau collateral aset. Tapi mereka lebih suka kayak cash collateral 20% atau 30% ke bawah lah, tergantung nanti proyeknya bagaimana atau track record kita. Nah, namun kalau untuk yang kontra bank garansi, mungkin yang maksudnya tadi kontra bank apa, bank garansi kan? Yang bank garansi kan, ya seperti itu. Lebih fokus aku kepada cash collateral sebenarnya, cash collateral. Cash collateral ya, mereka lebih fokus sama cash collateral. Kalau di JRP. Tapi sebenarnya sih bisa di aset. Sebenarnya sih kalau saya sih menyarankan sama teman-teman biasanya bagus invoice aja karena toh asetnya tetap kita, nilai ekonominya tetap kita bisa gunain, manfaat ekonomi kita gunain, hanya hak milik saja kita simpan di tempat dia. Tapi Karena kan kalau cash, pertanyaannya kan gini, Cer. Pertanyaannya adalah kan nggak semua kontraktor memiliki aset yang mumpuni iya, karena masih grow up company ya, masih grow. iya. Nah, jadi bagaimana menyikapi ini? Itu sebenarnya yang kita harus kasih solusi ke teman-teman kontraktor kan. Sebenarnya memang sih selain cash collateral agak susah ya kalau udah syaratnya kolateral karena mungkin. Tapi kalau misalnya untuk menyangkut kontra bank garansi, untuk bank garansi, solusinya paling nanti bisa nego sama PPK-nya. Karena kalau di regulasi pengadaan barang dan jasa dan LPPK, LPPK, KPP, LKPP, LKPP, iya LKPP, pengadaan barang dan jasa kan, itu kan ada 3 dia sekarang, ya kan? Bangga Surety Bond dari asuransi yang udah terdaftar di OJK, yang diberi izin OJK, bank garansi dari Bank Nasional, ya kan? Sama konsorsium, kan 3 ini. Nah, 3. Jadi solusinya memang sebenarnya sih kalau misalnya bisa nego sama PPK-nya, pakai surety bond aja sebenarnya sudah sama. Karena kenapa bilang? Karena wordingnya itu sama. Tetap wordingnya tetap unconditional. Jadi sebenarnya polis kami itu, polis surety bond itu dengan polis bank garansi itu sama. Sama. Dan bank garansi itu juga apabila dari kontrabang, kalau ditanya asuransi lambat bayar, ada juga yang bank juga lambat bayar. Nggak semua juga bank cepat bayar, kecuali yang dia pasang 100% cash collateral. Kalau dia ambil bank kontrabang garansi back to back dari asuransi, nunggu asuransi bayar dulu baru banknya bayar. Nah, kan lebih bagus langsung aja ke asuransi. Jadi kita bisa langsung tekan asuransi. Ya. Jadi sekarang gini, asuransi sekarang udah mulai, tapi nggak tahu ya. Kalau di Justan sekarang kita lebih cepat bayar karena udah takut OJK. Tapi mudah-mudahan asuransi lain juga gitu. Kecuali memang asuransi nggak punya duit, ya kan gitu kan. Maka sebelum kita mau ngurus surety bond itu harus perhatikan dulu asuransinya punya siapa. Duitnya ada nggak gitu kan. Makanya sekarang dikasih 3 untuk proyek yang PUPR yang notabene di atas 100 miliar itu kan menteri PUPR-nya itu, Kementerian PUPR itu mewajibkan konsorsium tuh, ya kan, pakai konsorsium. Konsorsium itu sama juga wordingnya,
Cuman bedanya konsorsium itu rame-rame. Perusahaan misalnya kalau misalnya di konsorsium pertama itu ada Sinar Mas Leader, membernya ada Skrindo dan lain-lain. Kalau misalnya di yang KJPP Suretibon itu ada JRP, membernya lain-lain. Membernya JRP, leadernya siapa ya? Itu lain-lain. Jadi banyak asuransi. Termasuk konsorsium penjaminan, leadernya Jastan, membernya nanti ada TPI, ada Jasindo, ada lain-lain. Dan kami konsorsium itu biasanya sih cepat bayarnya. Kecuali ya ada beberapa. Karena gini, kalau misalnya kami belum bayar klaim, itu produk nggak bisa jalan, langsung diblokir. Nah, jadi kalau misalnya asuransi belum bayar klaim, itu produk nggak jalan, lapor OJK, habis kena penalti. Jadi apa ya? Nilainya turun lagi, grade-nya asuransi. Nah, makanya ketika kita mengurus itu, memang harus nego juga sama PPK-nya. Tapi kalau PPK bisa diajak ini cincai-cincai lah, daripada ngurus ini mahal, bagus Retibon lebih murah gitu. Karena tahu wordingnya juga sama, 14 hari juga bayar. Peluangnya itu seperti ini, Cer. Ini peluangnya seperti ini. Ada sekarang ini dengan Perpres ya, peraturan presiden ya, kemudian ada aturan-aturan yang lainnya terkait yang namanya KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Ya, KPBU ini semacam konsorsium sebenarnya ya, antara pengusaha dengan B2C lah, government to company ya. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Polanya seperti ini. Polanya itu adalah misalnya ada satu proyek yang bisa digarap bareng dengan daerah ya, contoh ya, misalnya pekerjaan JT di satu daerah, terus kepala daerahnya melalui BUMD, Badan Usaha Milik Daerahnya, melakukan kerjasama dengan sektor swasta, dengan kami misalnya kontraktor. Kemudian pembiayaannya itu nanti kan ada pembagian pembiayaan. Ya. Katakanlah 70-30, 60-40 tergantung kondisi ya, dengan negosiasi antara pemerintah daerah tadi dengan kontraktornya atau pengusahanya. Kami misalnya tidak bisa memiliki nilai uang sebesar modal yang mau ditanam ya, sebesar modal yang ditanam. Katakanlah kita butuh 10 miliar. Katakan 10 miliar. Tapi kita hanya punya uang katakan 3 miliar. Proyek ini harus selesai dengan 10 miliar, tapi kita punya cash liquid money-nya itu hanya 3M. Berarti ada kekurangan 7M. Nah, bagaimana ini bisa diasuransikan sehingga kita mendapat dana segar sebesar 7 miliar? Paham ya? Itu ya, berarti cuma butuh dana segar ya. Ya, jadi itu kita punya dana nih 3M miliar. Ya, tapi kita butuh dana 10M sebenarnya total. 10 miliar, berarti cari 7 miliar lagi. Ya, gitu. Kalau asuransi nggak punya solusi, bro, nggak ada dana. Kalau asuransi kan dia nggak kasih duit, nggak simpanan, nggak kasih pinjaman. Asuransi cuma penjamin aja. Nggak ada solusi di asuransi. Itu nggak ada, bukan ranahnya asuransi. Tapi kalau misalnya inti punya proyek, itu tadi duit dana 3M, butuh 7M. Inti kan butuh uang muka nih, ya kan? Butuh uang muka, ya tinggal minta aja uang muka sama pemilik proyek, jaminan uang muka kan paling gitunya kalau orang asuransi. Iya, jadi kalau di luar negeri, aku ada melihat pola-pola itu asuransi yang mengcover, bro. Jadi asuransi bisa membantu pencairan dana 7M tadi, kekurangan dana 7M tadi. Iya, tapi yang cair kan tetap orang bank kan? Tetap. Tapi si bank kan? Perbankan itu dapat jaminan dari asuransi. Iya, itu pola cash. Iya, namanya bond payment, jaminan bahwa jaminan dibayar. Jadi orang asuransi itu hanya menjamin untuk supaya kontraktor bisa bayar. Kan gitu. Iya. Kan gitu kan? Di Indonesia belum ada. Di Indonesia belum ada. Nah, kami tetap punya utang. Sebenarnya di Indonesia itu yang mau kita pikiri, kan ada namanya pembiayaan konstruksi ya. Iya.
Jadi Iya. kalau pembiayaan konstruksi, itulah tadi kalau pembiayaan konstruksi, inti datangnya tetap ke bank, ya kan? Ke pembiayaan konstruksi itu jaminan modal kerja kan? Itu kan, iya itu tadi saya bilang itu ke modal kerja. Dan asuransinya itu bukan sebagai eksekutor di situ. Jadi modal yang tetap eksekutornya tetap otoritasnya tetap di bank. Iya, tapi si kontraktor tidak punya aset sebesar 7M. Jadi Iya, bagaimana nggak punya 7M kan? nanti si asuransi yang mengcover, oke deh, ini aset on behalf ya atas nama si PTA memiliki aset sebesar 7M dari asuransi. Jadi cair nanti dari perbankan. Itu nggak ada produknya di asuransi. Justru Asuransi itu Indonesia belum Mas, ada belum. justru Cuman kalau misalnya tadi itu nggak memberikan aset, cuman dia hanya menjamin pembayaran. Itu ada produk asuransi, cuman di ya, di ini di di ja- di ja- di Indonesia namanya jaminan pembayaran, dan pembayaran itu jarang ada yang mau punya keluarin. Oke gini, jadi simpelnya gini saja. Itu di PTPN itu ada di PTPN pengadaan solar, kan gitu. Pengadaan solar kan. Nah, dia punya dana solarnya tadi 50 miliar. Tapi dia punya dana nggak sampai sebesar 50 miliar. ya, Kan gitu. Ya kan? Ya kan? Contoh simpel. Nah, dia punya dana cuman 25 miliar di BNI. Di BNI kan 25 miliar. Namun ketika dia mau ambil solar ke supplier solar, Pertamina lah kita bilang kan. Pertamina ini kan minta jaminan pembayaran 25M. ya. Saya minta jaminan pembayaran 25M ini. Mereka datangnya ke BNI, ya kan? Ya. BNI kan, BNI mau kasih 25M, tapi harus ada jaminan pembayaran. 25M itu. Ada produknya jaminan pembayaran, tapi orang asuransi jarang ada yang mau kasih keluar produk. Karena memang nggak ada yang berani. Dan itu di Indonesia masih susah, bro. Ya, jadi kan Jadi hanya sebatas itu yang masuknya asuransi itu cuma sebatas itu. Tapi kalau yang seperti ente bilang tadi, pinjam ke bank, modal kerja untuk proyek, dananya 3M, dia butuh 7M lagi, ya kan? Bahwasanya dia mau nggak punya anggunan untuk 7M tadi, orang asuransi yang jaminkan, itu belum ada produknya. Kalau di luar negeri, namanya jaminan itu banyak, penjaminan narapidana juga ada, tapi di kita belum sampai ke sana untuk penjaminan, karena itu produknya produk penjaminan, bukan produk asuransi. Karena kalau penjaminan itu ada 3 pihak, ya kan? Pemilik modal, peminjam modal, dan yang jamin kan, ya kan gitu kan. Nah, kalau di Indonesia penjaminan itu cuma untuk penjaminan proyek, penjaminan itu belum ada. Nah, tapi kalau asuransi, cuma asuransi. Kalau asuransi dua pihak, pemilik kepentingan aset sama yang menanggung atas kerugian aset itu, cuma 2 pihak, itu asuransi. Tapi kalau penjaminan selalu bertiga. Itulah tadi macam inti kontraktor, mau pinjam modal kerja ke bank, dan yang menjamin. Dan di Indonesia memang belum ada produk yang berani jamin itu. ya, itu beratnya di KPBU ini karena Iya betul. aturannya sudah dibuat tapi tidak ada supportingnya, Nggak mensupport. ada Jadi kan berani. contoh sama lagi nih, kita kontraktor kadang dibayar 1 tahun, kadang bahkan. Iya. Kalau pemikiranku kan gini, daripada aku mengharap pembayaran, mending aku yang bangun, aku yang kelola, ya kan? Setelah itu Iya. aku yang utang gitu. Iya. Makanya kan seperti Tertarik kan? bilang, Tertarik seperti itu. kenapa produk itu nggak ada? Karena kadang-kadang dua-dua itu belum bisa ada yang dipegang. Belum ada yang bisa dipegang. Kadang-kadang gitu lah. Kontraktor udah selesaikan kerjaan, pembayaran bisa 2 tahun berikutnya baru dibayar. Kan Ya. gitu kan. Ya kan gitu kan.
Iya, makanya pemerintah seperti itu, makanya produk-produk penjaminannya agak susah berkembang. Karena berkembang jaminan itu banyak betulnya, itu seperti itu salah satu. Oke. Penjaminan seperti itu. Bro, Ah, diskusi kita ini sangat menarik. Nanti ah, satu ketika kita bisa buat dengan teman-teman alumni SMA 1 Binjai yang lain ah, ya, boleh. supaya nanti kita bisa apa namanya melakukan webinar yang interaktif lagi. Jadi mungkin Iya, itulah guna alumni kan, alumni iya bahwasanya betul bro. ya. Ah, Jadi nanti kita coba buat satu acara lagi. Bagaimana nanti contoh ada teman-teman kita yang mungkin yang bisnis lain seperti itu iya, bisa kita saling integratif bisnis kita iya betul betul. kan. Itu guna alumni menurut aku. Jadi kalau kita sesama alumni kita bisa berjibaku dengan bidang bisnis masing-masing, kenapa kita nggak saling Susah. kan Iya, teman. kita saling Bahkan support. gini. Iya, artinya gini bro. Perbedaan itu bagus. Misalnya ente di kontraktor, ya kan, asosiasi kontraktor. Di Lili di polisi, Pak Ade di dokter, Eli di proyek, Reja sama si Yuanda. Semua itu bisa berbagi, apapun profesi kita bisa berbagi. Jadi kalau misalnya seperti ini kan bisa ada solusi ini, ada yang perbankan lagi kan. Kalau Ya, butuh ya kalau gitu kalau kalian butuh modal ke perbankan, ya kan. Nanti kalau resikonya apa? Ke asuransi. Nanti cara untuk bangunnya ke kontraktor, ya kan. Nggak susah kan semuanya. Ya seperti itu oke. sebenarnya Karena bagusnya. waktu kita terbatas, jadi nanti kita akan buat satu webinar sesama alumni 97 aja dulu. Nanti Aman. jelas narsum-narsumnya itu kamu Nah, baru nanti yang lain aku coba kontak, kau juga kontak, terus nanti nah. aku bisa jadi moderatornya, ya. Oke, Kita buat dulu, kita bangun dulu itu pelan-pelan. iya, Ya minimal gini, minimal kan network dulu tambah. oh, iya betul, Jadi temanmu akan menjadi temanku dan temanku akan menjadi temanmu kan gitu. iya, pokoknya Oke. ah, sharing apalah Ya, komunikasi canda-canda juga kan ya. ngomong-ngomong kalau tidur ya kan. Jadi izin share, izin ini nanti ku upload di YouTube-ku pribadi dulu. Ah, Judulnya Hangatnya Alumni SMA 1 Binjai 97 membahas peluang bisnis. oke siap, Jadi mantap. nanti dari kelompok kecil kita ini akan berkembang menjadi kelompok yang lebih besar dengan anak SMA alumni 97 dulu. Mungkin nanti Ah, alumni yang lain akan kita rangkul kembali. aman. Oke, sip, Oke, sip, brother. sip. Oke, thank you ya. Sukses, Oke, sehat siap. selalu. Ya, Memberkati. ya.